Adik-adik, bertemu lagi dengan kakak. Bagaimana kabarnya di rumah ya? Pasti masih semangat belajar. Oke, di video kali ini kakak akan menjelaskan nih materi tentang kelas 8 di semester 2. Nah, materinya adalah getaran, gelombang, dan bunyi. Tapi di video kali ini kakak akan menjelaskan getaran saja ya. Jadi kita pisah-pisah nanti biar gak kebanyakan materinya, biar kalian gak bingung juga. Oke, jadi kita yang dibahas hari ini itu adalah pengenalan getaran dulu. Nah, kalian pasti sering dengar ya kata-kata getaran. Nah, kira-kira contohnya apa nih? Nah, contohnya mungkin ketika ada terjadi gempa bumi. Nah, kalau kamu lihat itu kan tanahnya bergetar ya, bergetar naik turun, bergetar kanan kiri. Jadi di sana menghasilkan suatu getaran. Contoh yang kedua lagi yang paling gampang itu ketika kalian ngomong. Nah, terus kalian pencet ya di tenggorokan kalian, itu kalian pencet itu kan seperti ada getaran juga. Nah, itu adalah getaran dari pita suara yang nantinya bisa menghasilkan suatu bunyi. Itu salah satu contoh getaran. Ada lagi nih contohnya, ternyata waktu ketika kalian main ayunan, ya itu kan ayunannya dia gerak depan belakang atau kanan kiri, jadi gerak secara periodik. Nah, itu juga termasuk contoh dari getaran. Nah, untuk lebih jelasnya nih, kakak mau jelasin kalian definisi getaran di dalam fisika. Nah, jadi getaran itu adalah gerak bolak-balik di sekitar titik setimbang. Nah, jadi geraknya di sini harus bolak-balik secara periodik. Nah, kemudian di sini ada kata-kata titik setimbang. Apa sih titik setimbang itu? Jadi titik setimbang itu adalah titik di mana benda itu mengalami diam atau mengalami kesetimbangan jika tidak ada gaya dari luar. Nah, misalnya kalau ilustrasinya seperti bandul ini, ya ketika kita gerakkan, bandul ini kan gerak kanan kiri. Kira-kira titik setimbangnya ada di mana nih? Ya, pasti di B ya. Jadi kalau bandul ini diam, nggak diapa-apain, nggak ditarik, nggak didorong, dia diamnya itu adalah di titik B. Jadi B ini disebut dengan titik setimbang. Nah, jadi kakak ulangi lagi, getaran itu diartikan sebagai apa tadi? Ini, gerak bolak-balik di sekitar titik setimbang. Nah, ilustrasinya untuk di getaran itu biasanya dalam bentuk bandul seperti ini. Ada bandul yang seperti ini, yang 3 gerakan, ada juga yang 5 gerakan. Nah, di awal pembelajaran biasanya kalian disuruh menentukan gerak untuk satu getaran penuh. Definisi dari satu getaran penuh itu adalah gerak dari titik awal kembali ke titik tersebut setelah melewati semua titik. Jadi misalnya nih, untuk bandul yang seperti ini, dia geraknya dari titik A. Nah, kalau gerak kan dia pasti ke B, ke C, ke B, kemudian kembali ke A lagi. Nah, setelah dia kembali ke A ini, itu dia dianggap sudah melakukan satu getaran. Jadi, kalau kakak tuliskan ya, satu getaran penuh. Nah, geraknya misalnya dimulai dari A ya. Jadi dari A ke B, ke C, ke B, baru dia kembali ke A lagi. Itu adalah gerak untuk satu getaran jika dimulai dari titik A. Nah, sekarang kakak punya pertanyaan nih. Kalau misalnya setengah getaran aja, kira-kira dari mana ke mana ya? Ayo, dari mana ke mana, ayo. Misalnya dia dimulai dari titik A nih. Kalau setengah getaran berarti dia hanya geraknya dari A ke B ke C doang. Ya, kalau satu getaran tadi kan dari A, seret, kembali lagi. Kalau seret ABC doang itu berarti dia menempuh setengah getaran. Berarti di sini dari A ke B ke C. Atau misalnya nih, bandul ini bergerak hanya dari A ke B. Nah, kira-kira berapa nih banyak getarannya? Nah, kira-kira berapa adik-adik untuk A ke B? Iya, bener banget. Nah, dari A ke B ini dia hanya melakukan 1/4 getaran.
Nah, oke, jadi udah paham ya. Jadi diingat, satu getaran penuh itu adalah gerak dari titik awal kembali ke titik tersebut setelah melewati semua titik. Nah, ini untuk yang bandul yang 3 gerakan. Nah, nanti ya di pembelajaran selanjutnya itu nggak hanya bandul yang bentuknya seperti ini, ada juga bandul yang ada 5 langkah seperti ini. Nah, jadi di sini bandulnya gerak dari titik P, Q, R, S, T. Nah, untuk satu getaran penuh itu definisinya itu sama ya, dia dari titik awal kembali ke titik tersebut setelah melewati semua titik. Nah, jadi misalnya nih, geraknya dari titik P. Nah, maka satu getaran itu dia kalau kakak tuliskan ya, itu adalah dari P, Q, kemudian R, S, T, S, R, Q, P. Nah, jadi ini untuk gerak satu getaran. Jadi dia dari P, mutar ke sana, balik ke sana lagi, itu sudah mencapai satu getaran. Kak, misalnya nih dari P, Q, R, kemudian kembali Q ke P lagi, itu kan sudah kembali lagi, Kak. Itu belum dikatakan satu getaran, karena dia belum melewati titik S sama titik T. Jadi syaratnya dia harus melewati seluruh titik yang ada di gerakan bandul ini. Oke, nah sekarang kalau kakak tanya setengah getaran nih, dia dari mana ke mana nih? Nah, bayangin aja nih, kalau dari sini seret, ya, itu adalah satu getaran. Kalau setengah aja berarti dari mana ke mana? Ya benar, berarti dari ke sini aja ya, seret. Jadi dari P ke T doang, itu hanya setengah getaran. Jadi untuk setengah getaran kakak tuliskan, dia geraknya dari P, dari Q, dari R, dari S, dari T. Itu untuk setengah getaran. Nah, ini kan ada seperempat getaran nih, kita coba untuk yang ini juga ya. Ini untuk seperempat getaran. Nah, berarti dari mana ke mana? Kalau sini itu satu. Kalau sini doang itu setengah. Nah, kalau seperempat kira-kira dari mana ke mana? Ya, berarti dari sini doang. Seret ya, dari P, Q, R. Nah, ini contoh untuk langkah beserta banyak getarannya. Ya, oke. Jadi perlu diingat ya, yang perlu diingat konsepnya di sini, satu gerakan penuh itu adalah gerak dari titik awal kembali ke titik tersebut setelah melewati semua titik. Nah, setelah ini kakak mau kasih 2 contoh soal untuk bandul yang ini dan bandul yang ini dalam menentukan banyaknya getaran. Nah, oke, di sini kakak udah nyiapin 2 contoh soal untuk masing-masing bandul. Nah, untuk soal yang pertama, bandulnya di sini dia geraknya dari A ke B ke C, jadi ada 3 gerakan saja. Yang kedua, ini bandulnya ada 5 gerakan ya, yang lebih rumit dikit. Nah, sekarang kita bahas dulu untuk yang contoh soal 1. Di sini pertanyaannya, tentukan banyak getaran jika bandul bergerak dari yang A ini A, B, C, B. Yang B ini adalah A, B, C, B, A, B. Nah, untuk lebih mudahnya, ini di sini kakak ada triknya. Untuk bandul seperti ini, kita hitung dulu banyak langkah untuk satu getaran. Nah, satu getaran kalau kamu ingat-ingat di penjelasan tadi, itu kan dia geraknya dari A, B, C, B, kembali ke A lagi. Kita hitung ada berapa langkah. A ke B di sini kan 1, kemudian 2, 3, 4. Berarti di sini untuk satu getaran itu ada 4 langkah. Ada 4 langkah ya. Nah, kemudian setelah kita ketahui satu getaran itu ternyata ada 4 langkah, kita cari banyaknya langkah untuk di soal. Nah, soalnya dia di sini bergerak dari A, B, C, B. Kita hitung nih berapa langkah. A ke B 1, B ke C 2, C ke B 3.
ternyata ada 3 langkah. Berarti kalian bisa menuliskan banyak getaran A, B, C, B itu adalah 3 dibagi dengan banyaknya ini. Ini kan 4 nih, berarti ada 3/4 getaran. Nah, cara seperti ini terbukti lebih mudah. Nah, coba kita terapkan untuk yang B. Nah, yang B di sini kita hitung ya, banyak langkahnya ada berapa. Di sini A ke B ada 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata ada 5 langkah nih. Berarti langsung aja nih kita tuliskan banyak getaran untuk ini dia adalah 5 ya, karena ada 5 langkah dibagi dengan 4. Nah, 4-nya diambil dari banyaknya 1 getaran ini. Ya, jadi lebih mudah. Atau contoh lagi nih, misalnya dari A ke B doang. A ke B doang kalau kamu lihat ini kan cuma 1 langkah. Berarti kamu bisa tuliskan gerak bandul dari A ke B itu adalah 1/4 getaran. Nah, itu cara lebih mudahnya. Nah, kemudian untuk yang contoh soal kedua, ini cara pengerjaannya pun hampir sama ya. Dia di sini pertanyaannya adalah tentukan banyak getaran jika bandul bergerak dari Q, R, S, T. Nah, langkah pertama pun sama seperti di soal yang pertama ya. Kita cari dulu satu getaran itu dia butuh berapa langkah. Nah, satu getaran untuk yang bandul ini berarti kan misalnya dari titik P dia kembali ke P lagi. Coba kita hitung sama-sama ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ternyata satu getaran di sini itu ada 8 langkah. Setelah kita tahu banyak langkah untuk satu getaran, kita lihat di soal nih ada berapa langkah. Q, R, S, T. Coba kita hitung ya. Q ke R 1, terus ke sini 2, ke sini 3. Ternyata di soal ada 3 langkah. Berarti bisa kita tuliskan gerak bandul dari Q, R, S, T itu adalah 3/8 getaran. Nah, caranya lebih mudah ya daripada nanti kita mengira-ngira kira-kira kalau ke sini berapa, ke sini berapa. Nah, lebih mudah untuk memakai cara yang ini. Atau misalnya contoh lagi nih, dia geraknya dari R, S, T. R ke S kan 1, S ke T 2, berarti ada 2 langkah. Berarti kamu bisa menuliskan getaran dari R, S, T itu adalah 2/8 getaran. Atau kalau disederhanakan jadi 1/4 getaran. Nah, cara mudahnya itu seperti ini kira-kira. Oke, kalau udah paham, mungkin sampai sini dulu untuk yang pengenalan tentang getaran. Di video selanjutnya, kakak akan melanjutkan nih mengenai besaran-besaran yang ada di getaran, ada amplitudo, frekuensi, sama periode. Oke, tetap semangat belajar. Sekian untuk hari ini, sampai jumpa.